Dan untuk teman-teman mungkin ya ada yang masih sholatnya bolong-bolong nih, seperti coblosan pilpres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman netizen semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Kang Siswandi di konten spesial Ramadan Takjil Luar Tanya Jawab Interaktif Ibu Dia with Al Asro. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Madrasah Diniyah Al Asro. Beliau ini adalah salah satu pengajar ataupun dewan asatidz nih teman-teman. Kita sapa dulu, beliau Ustadz Syarif Abdillah. Betul Ustadz? Betul. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Sehat. Kalau boleh tahu asalnya dari mana Ustadz? Saya asal Pekalongan, Mas. Dari Pekalongan. Mungkin boleh disapa dulu nih Ustadz, teman-teman dari Pekalongan. Halo, salam semua untuk santri-santri di seluruh Indonesia saja. Khususnya Pekalongan ya Ustadz. Pekalongan. Pekalongan itu identik ya teman-teman dengan batik dan nasi megono. Buat teman-teman yang belum pernah ke Pekalongan, silakan ya bisa mampir dan bisa lihat tuh produksi batik di Pekalongan dan bisa juga mencicipi nasi megono. Boleh juga mampir ke rumah Ustadznya ya. Boleh, silakan mampir. Langsung mampir saja, nanti di share log ya sama Ustadz Syarif Abdillah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari teman-teman netizen yang sudah mengirimkan ke Instagram kami. Ini ada pertanyaan dari @FF_Dila. Pertanyaannya nih Ustaz, sebenarnya makna sholat sendiri itu apa sih? Makna dari sholat apa tuh Ustaz? Mungkin bisa dijawab Ustaz. Oke, sebelumnya terima kasih Kang Siswandi yang sudah memberikan saya untuk waktu untuk sedikit memberikan sharing keilmuan perihal seputar Budiah ini. Terus terima kasih juga untuk mbaknya yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami. Jadi kalau membahas tentang makna sholat berarti kan membahas tentang hakikat sholat ya. Ini pembahasan yang jeru Mas, mendalam ini. Karena apa? Karena dengan ini sebetulnya kita tuh sholat untuk apa? Sholat untuk apa? Buat siapa? Dan untuk apa gitu? Untuk apa kita sholat? Makanya ini pepiling ataupun pengingat-ingat buat kita, khususnya saya sendiri, agar kita itu lebih mengedepankan sholat, mengutamakan. Karena padahal sejatinya sholat itu adalah wujud penghambaan makhluk kepada Khalik. Logis saja. Yang namanya kita diciptakan pasti ada yang menciptakan, ya enggak? Iya itu pasti. Maka dari itu kita udah tekan kontrak dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah yakin betul itu kita itu menyembah hanya kepada Allah itu sudah jelas. Nah, maka dari itu kita buat analogi seperti ini, Kang. Analogikan seperti ini. Sekarang kita itu di mana? Di bumi, kan? Bumi kan? Iya. Bumi itu milik siapa? Milik Allah. Milik Allah itu sudah pasti, sudah jelas. Nah, jadi jelas di sini bahwa kita itu tidak ikut membuat bumi, tetapi kita ikut memakai bumi. Dan lantas apa persembahan kita kepada Allah? Wujud penebusan kita kepada Allah. Maka dengan cara sholat, beribadah dan juga sujud. Fasjudu lillahi wa'budu. Bisa kita cek kan di ayat-ayat as-sajdah itu yang berjumlah 15 itu di Al-Quran, itu semua memaparkan tentang kita untuk menyembah Allah, untuk sujud kepada Allah. Bisa dicek. Terus sholat itu termasuk hadiah yang besar, istimewa dari Allah hanya untuk umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Hanya Nabi Muhammad lah yang bisa face to face melihat Allah secara langsung. Dulu kan
dulu pada masa kaum Yahudi, itu berarti kaumnya Nabi Musa. Berjumlah 70 orang, mereka menginginkan untuk bertemu Allah, melihat langsung Allah. Tapi nyatanya apa? Mereka binasa semua, mereka mati. Kemudian Nabi Musa sendiri. Nabi Musa ingin melihat Allah seperti apa, wujudnya itu seperti apa. Tapi pada kenyataannya bukit yang beliau tempati itu hancur dan Nabi Musa sendiri pun pingsan. Karena tidak kuat ya, Ustaz. Tidak kuat, tidak bisa dan nggak mungkin bisa. Gitu. Terus para rasul-rasul juga, para nabi dan rasul itu, mereka juga ketika menginginkan melihat kekuasaan dari Allah, mereka hanya bisa melalui perantara malaikat Jibril yang berupa wahyu. Tidak bisa ataupun tidak pernah bertemu langsung dengan Allah. Begitu, Mas. Maka kan bisa dari kesimpulan bahwa selain keutamaan ataupun derajat Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada nabi dan rasul yang lain, di sini kita juga bisa melihat betapa pentingnya, betapa dahsyatnya, betapa mulianya hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu berupa sholat. Perihal penting di sini saya mau mengutarakan sedikit. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tapi saya ada yang lebih mainstream, lebih wah gitu untuk perihal sholat. Ini saya sudah membawa kitab Irsyadul Ibad. Saya akan membacakan sedikit tentang sholat agar kita sadar bahwa sholat itu penting. Wa fi riwayatin sanadua hasan Aidul Islami wa qawaiduddin salatun alaihinna asasul islami wa man taraka wahidatan minhunna fahuwa biya kafir. Halalat dami syahadatu alla ilaha illallah wa sholatul maktubati wa shaumu ramadan. Jadi di sini terangkan bahwa bangunan Islam itu ada 3. Yang pertama syahadat. Yang kedua sholat maktubah, sholat lima waktu. Yang terakhir adalah puasa Ramadan. Tetapi bahayanya di sini waman taroka wahidatan minhunna fahuwa biya kafir. Apabila kita meninggalkan salah satu dari 3 ini karena kita membayar sholat, ketika tidak sholat maka dia kafir. Tidak cuma itu, tapi halal dami. Darahnya itu halal. Tapi kan nggak semudah itu. Ya. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, silakan join ke pesantren. Kita masuk ke pesantren dulu. Sama ulama kita ya. Kita ngaji dulu, nanti biar bisa lebih memperdalam. Maksudnya apa ini? Karena ilmu pengarang itu mahal, Mas. Hanya disampaikan untuk orang-orang yang dianggap memang pantas mendapatkan ilmu Allah. Itu. Jadi betapa pentingnya sholat ketika kita meninggalkan itu sudah dicap kafir, itu bahaya. Di sini saya ada kisah, Mas. Kisah untuk kita semua bisa diambil pelajarannya nanti. Ini kisahnya itu ada seseorang yang memiliki saudara perempuan, tetapi saudara perempuan itu sudah meninggal. Jadi ketika mau dikuburkan, orang itu keingat, oh ya, di kuburannya itu ada sesuatu yang tertinggal. Di sini jelaskan adalah kais mal, yang ini kantong berupa harta lah, seperti itu. Tertinggal di dalam yang lahatnya. Itu orang itu ingat ketika masih ramai. Oh, orang yang ketinggalan, ada yang ketinggalan di situ. Nah, maka dari itu setelah bubar, para pelayat peziarah bubar, orang itu ataupun anggap saja saudaranya itu menggali kuburannya. Berarti kuburannya dibongkar lagi. Mau mengambil kantong harta tadi, kantong uang. Tapi apa, Mas? Fawajadal qabra yasta'illa 'alaiha naron. Dia melihat di liang lahat itu ketika sudah dibuka itu, yasta'illu 'alaiha naron. Yang adalah api yang meluap-luap. Seketika itu karena dia takut langsung ditutup lagi, kuburan ditutup lagi. Jadi ngambil kantongnya. Tidak jadi, langsung pulang. Dia bertemu dengan ibunya. Pulang dan keadaan nangis jadi-jadinya. Apa yang kaget toh, Mas? Lihat, oh adikku atau saudaraku malah kuburannya keluar api. Wah.
Dan maka itu dia menangis bertanya kepada ibunya. "Hai ibuku, sebetulnya apa yang dilakukan oleh saudara perempuanku?" Ibunya bertanya, "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Dia menjawab, "Ibu, saya tadi melihat di kuburan saudara perempuanku terdapat api yang meluap-luap tadi." Seketika itu ibunya menangis. Dan ibunya menjawab, "Jadi dulu saudara perempuan itu orang yang tatahawanu bisolati wa ta'khiruha." Jadi dia menggampangkan sholat. Dia menganggap suatu nanti sajalah, gitu. Intinya dia itu menggampangkan sholat dulu, menyepelekan juga, dan juga mengakhirkan waktu sholat. Makanya tidak lahat apinya berkobar. Bisa dilihat dari cerita ini, bisa diambil ibarat bahwa kita itu memang harus menjaga sholat kita. Begitu pentingnya sholat kita, gitu Mas. Jadi kesimpulannya, kita harus sadar diri Mas. Kita itu siapa? Kita itu hanya orang hina, dan hanya Allah lah yang maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena apa? Kullu halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali Allah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjaga sholat kita, menjaga waktunya, menjaga semuanya lah. Entah dari rukun, syarat, semua yang ada di sholat kita tunaikan. Supaya semoga kita juga diselamatkan dari api neraka. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Syarif Abdillah atas jawabannya. Mungkin itu ya teman-teman netizen dimanapun Anda berada terkait dengan pertanyaan dari @ffdila. Sebenarnya makna sholat itu apa sih? Nah, maknanya tadi sudah dijelaskan dari Ustaz Syarif Abdillah. Intinya itu kita sebagai hamba ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu wajib melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Dan untuk teman-teman mungkin ya ada yang masih sholatnya bolong-bolong nih, seperti coblosan pilpres ya. Itu bisa mulai diperbaiki lagi ya. Kita istiqomahkan bahwa sholat itu penting dan menjadi benteng ataupun tiang agama ya Ustaz. Iya. Apalagi sekarang masih bulan puasa. Ini momen penting buat kalian mau berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk kebaikan. Mungkin ada juga nih Ustaz teman-teman di rumah yang puasanya sergap tapi sholatnya malah bolong-bolong tuh. Mungkin bisa diperbaiki tuh. Itu sama saja seperti kita menuang air di gelas yang retak ya Ustaz. Itu sia-sia, sama saja sia-sia. Karena sholat itu kan kewajiban yang pertama sebelum puasa. Jadi begitu teman-teman semua. Untuk yang ingin bertanya, silahkan ya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan bisa mengirimkan pertanyaannya di Instagram kami @al-asror_smg. Untuk episode kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan ilmu keagamaan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.